Namaku Gita Ayu Pertiwi. Hidupku sangat bahagia dengan orang-orang di sekitarku, Mama, Papa, dan Mas Gaga. Papaku pemilik perusahaan ternama di Jakarta. Dia sangat sibuk dengan pekerjaannya, akan tetapi dia tidak pernah lupa untuk berbagi kasih kepada keluarga. Ini mamaku, wanita karir sekaligus sosialita yang baru mendapat hidayah untuk mengenakan hijab. Mamaku sangat memperhatikan penampilannya. Tak seperti aku. Yang terakhir, Mas Gagah Perwira Pratama. Biasa dipanggil Mas Gagah. Kuliah tingkat akhir di Teknik Sipil UI. Orang yang sangat baik, cerdas, periang, dan tentu saja gagah. Mas Gagah juga membiayai kuliahnya sendiri dari hasil mengajar private matematika untuk anak-anak SMP dan SMA, menjadi model majalah, hingga menjadi senpai di sebuah klub karate. Dia sangat menyayangiku dan kami sering menghabiskan waktu bersama-sama. Oi, Cek Tomboy. Saatnya kamu belajar karateka sama Mas. Percuma kan punya Mas jago karateka sabu hitam lagi. Gak usah kursus sama Mas aja. Nanti tapi abis kamu karate, kamu belajar modeling ya. Biar jalannya nggak gagah kayak Mas. Siap, Bos. Mas Gagah, kenapa sih nggak pacaran? Mas belum ingat tuh. Bagian kan Mas lagi konsentrasi sama kuliah. Lagian kalau pacaran itu banyak anggaran, banyak juga yang sakit hati. Mas. Oh gitu. Ngapain sih Mas pakai acara ke Madura segala, lama lagi. Ntar Mama sama Papa marah loh. Mas lagi ada survei, diajak sama profesor dan kontraktor. Di sana ada perencanaan bangunan besar di Manis. Lagian Mas juga mau nyelesain skripsi. Udah deh, Mas pergi aja sana, tapi hati-hati jalan ya. Iya, iya. Dadah Mas. Now every time I look at you, something is on my mind. If you do what I want you to, baby, we'll be so far. Udah pulang Mas? Iya Git, udah pulang. Git, oh enggak Git, Mas di sana ketemu kiai hebat loh, namanya Kiai Gufron. Subhanallah, dia tuh orangnya bersahaja banget. Dia juga punya santri-santri luar biasa. Jadi setelah Mas di sana itu ngabisin waktuan Mas untuk ngaji sama beliau, dan tiba-tiba hidung Mas jadi lebih terang benderang. Nanti kapan-kapan kita kesana ya Git. Jadi gitu. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي. Bikin kesel dengerin CD-nya. Memangnya kita orang Arab. Kok dengerin lagu Arab gitu? Ini nasyid Gita, bukan sekedar nyanyian Arab, ini zikir. Bodoh. Loh, ini kan kamar Mas. Mas punya kuasa dong. Dulu kemarin Mas pasang di ruang tamu, Gita marah ngambek. Mama bingung. Ya Mas pasang di kamar Mas sendiri dong. Pokoknya kedengeran, kuping dia terganggu Mas. Mas kan pasangnya pelan-pelan. Pokoknya kedengeran Mas. Tadi itu kita lagi asyik denger lagu Lady Gaga. Kedenger suaranya dari kamar Mas. Wah, ini nggak seperti itu Gita. Dengerin lagi di Gaga, itu nggak ada manfaatnya.
Atau gimana kalau misalnya Mas rubah jadi pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris? Gimana? Kan bagus. Ada juga Mas punya koleksi Cat Stevens loh, alias Usul Islam di sini. Mas baru download nih. Tahu ah, pokoknya kita gak mau denger. أيها المختار فينا زادنا الحب حنين. Git, ayo dong Git. Beauty Minute. Coba kamu pakai rok. Mas rela deh ngasih semua voucher belanja Mas buat kamu untuk beli rok. Ayo dong Git manis. Ngapain sih pakai topi? Emang keren apa? Apaan sih Mas? Mas kan tahu kita cuma punya 2 rok, itu pun rok sekolah. Lagian juga kita sering minjam kaos sama kemeja milik Mas. Terus apa tadi manis? Biasanya juga mobil Dito. Muslimah kan harus anggun. Makasih ya. Kau banyak sama Mas Gaga. Sekarang penampilan kamu lain dah. Lain gimana mah? Ya nggak semodis dulu. Biasanya kamu paling sibuk dengan penampilan kamu yang kayak cover itu. Ya lebih suka gini mah. Lebih rapi, bersih, sederhana. Dan kelihatannya juga lebih santun. Jadi mirip Haji Mas supir kita ya Mas. Untuk Haji Mas itu lebih gandel. Laki-laki ya Mas ya. Itu tuh sial. Apa kabar Tara? Hai Gita. Hai Mas Gaga, apa kabar? Mas. 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 Mas tuh bisa nggak sih ngehargain orang? Tara itu cebeken di sanggar kita. Kalau Mas gak mau nyelamin dia, sama aja Mas gak menghargai dia. Justru karena Mas menghargai dia, makanya Mas begitu. Kita lihat kan orang Sunda salaman tetap sopan, namun tidak bersentuhan. Itu bagus. Ah, gak tau ah. Close your eyes, let me tell you the reasons why. Think you're Dari Aisyah RA, demi Allah, demi Here's Allah, to demi you, Allah. the Rasulullah one that SAW always tidak pernah pulls us berjabat through. tangan dengan wanita kecuali Always dengan do mahram. what you gotta do. Tapi Kiai Anwar nggak pernah mau salaman dengan mama. Terus Haji Umar, Haji Apip, Haji Bibo juga nggak begitu. Pokoknya Rasulullah SAW itu adalah uswatun hasanah, tauladan yang terbaik. Biarlah mereka seperti itu, tapi Mas gak mau. Gak apa-apa kan? I don't wanna see the light. It's your beauty that betrays Loh, you. mau kemana gitu? Your smile gives Mau you nonton bareng away. temen. Habis sekarang Cause kalau you're ngajakin made Mas, of strength tanyakan and olahnya. mercy. Ikut Mas aja yuk. And my soul Mana is Mas? yours to save. Ketemuan waktu itu. I Oga, know this much is kita true. kayak orang bego di sana Mas. When my world Masa? was dark Dilihatin sama cewek-cewek berjilbab. Kita pakai topi Mas. I know the Ya kan waktu itu kita nggak mau Mas suruh pakai kerudung dan baju panjang. Ya jadinya begitu. Close your eyes. Udah, kita mau pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. You're never gonna have to cry because you're one of a kind. Yeah, here's to you, the one that always pulls us through. You're
Ya gitu sih, Mas Gagah juga nggak ngerti dia kayak gitu. Mas Gagah yang sekarang dia tuh terlalu beda dari yang dulu. Iya ya. Berarti kakak kamu Ikhwan dong. Hah? Ikhwan? Makan apaan tuh saudaranya bawa ke Ikhwan? Untuk laki-laki Ikhwan, untuk perempuan Akhwat. Artinya saudara. Pakai untuk manggil saudara seiman kita. Kamu tahu Isa sama Hendra nggak? Dia itu contoh aktivis rohis di sekolah kita. Udah, nggak usah bingung. Banyak baca buku tentang Islam, ngaji. Orang-orang kayak Hendra, Isa, Mas Gagah itu bukan orang-orang yang teroris, bukan. Mungkin kitanya aja yang salah paham. Mereka itu hanya ingin mengamalkan Islam dengan baik. Itu. Kapan main ke rumah aku? Mamaku udah kangen tahu. Tik, aku tuh kehilangan kamu. Aku juga kehilangan Mas Gagah. Selama ini aku cuma pura-pura cuek dan gak mau tahu. Tapi sebenarnya aku tuh sedih. Tik, aku senang banget kamu ngomongin ini sama aku. Lebih rumah aku ya, biar kita bisa ngobrol banyak. Ada Mbak Nadia loh. Siapa teman dia? Dia itu sepupu aku dari Amerika Serikat. Tapi dia pulang-pulang dari Amerika udah pakai jilbab gitu. Itu tuh namanya Hidayah. Hidayah. Udah, pokoknya nginep di rumahku ya, biar kita bisa ngobrol banyak. Ya. Assalamualaikum Mas Ikhwan. Mas Gagah. Waalaikumsalam. Kamu dari mana aja? Dari rumah Tika, Mas. Lagi ngapain sih? Lagi baca buku aja nih. Bapaan? Mau kasih tahu lah. Ih, baca buku apa sih? Kasih tau dong. Gak mau. Ih, kita kan cuma pengen tahu baca buku apaan sih. Udah deh nih. Ya. Tuh kan, Mas. Emang? Gita Ahmad bukan? Emang kenapa? Ih, ayo jawab, Gita Ahmad apa bukan? Iya, Dik manis. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan umat manusia. Kita itu sebagai umat Islam harus menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Rasulullah SAW juga telah mengenalkan kita pada Islam. Apa itu Islam, bagaimana itu Islam, dan seharusnya bagaimana kita sebagai umat Muslim. Rasulullah SAW itu juga telah berhasil untuk mendidik seluruh umat manusia untuk agar masuk Islam. Buktinya apa? Buktinya sekarang banyak orang di seluruh dunia itu memeluk agama Islam. Tapi mirisnya kalau seluruh umat Islam itu hanya mementingkan titelnya saja. Islam itu hanya sebagai pelengkap di KTP. Dan begitulah, kita harus merubah diri kita, merubah dari diri sendiri, dari keluarga, dan juga dari lingkungan kita. Mas kok sedih? Mas tuh sedih karena Islam saat ini itu diremehkan. Islam dianggap sebagai teroris. Tapi sebenarnya Islam itu bukan itu. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam itu adalah indah. Jadi kita harus menjalankan seluruh perintah Allah agar menjadi umat Islam yang terbaik. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Kok tumben kita mau dengerin Mas ngomong? Kita capek mana sama Mas Gagah. Emangnya kita ngerti apa yang Mas ngomongin? Aja Mas, kita
Ngerti kok ya. Mbak Nadia pernah kok jelasin hal begituan sama kita meskipun kita nggak terlalu ngerti. Mas Gaga. Ya. Wah, tahu yuk. Pergi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan Aldi bin Tahir dengan saudari Dina binti Abdel dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Dina binti Abdel dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Very soon I'm hoping that I can marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life, and give her the best of me till the day that I die. Yeah. Jadi begitulah acara dalam pernikahan dalam Islam. Acara itu nggak boleh jadi ajang pembaziran dan kemaksiatan. Nah, lain kali jangan intip-intip ketemu cowok lagi ya, adik manis. Mungkin kita nggak setuju ya sayang, tapi cobalah untuk mengerti ya. Coba pakai jilbab gitu. Kita kan udah rapian sekarang, udah lebih tertutup. Lagian kita belum mau udah ngejreng. Kita tuh lebih anggun kalau pakai jilbab dan lebih mencintai Allah kayak mama. Kita mau, tapi nggak sekarang. Gimana dengan masa depan kita, Mas? Aktivitas itu kan ribet. Kalau pakai jilbab, gimana kalau nanti calon suami kita nggak mau sama kita karena kita berjilbab? Itu bukan halangan, Git. Seorang wanita kayak mama, kok cepet banget sih terpengaruh sama Mas Gaga? Ini hidayah, gitu. Hidayah. Perasaan kita duluan yang dapat hidayah daripada mama. Kita pakai aja itu udah hidayah loh. Loh, kok gitu? Iya dong. Bener kata mas kamu, Gita. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah dan dimuliakan oleh para malaikat-malaikat Allah. Jadi Itu kan Mas Gaga aku. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. Jadi saudara-saudaraku sekalian, bila Anda umat Nabi Muhammad jawab salam saya dengan semangat Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saatnya sesi pertanyaan. Baik, Assalamualaikum, nama saya Gita, saya masih SMA. Saya mau nanya nih tentang hukum pakai jilbab. Kan sunnah ya. Kayak saya nih, saya kan mau pakai jilbab ya. Tapi yang ntar udah nikah, udah tua atau udah pensiun, yang penting kan kita jilbabin hati dulu kan. Buat apa kalau kita pakai jilbab tapi nggak bisa jilbabin hati? Mendingan enggak dong. Baiklah, biarkan saya menjawab sahabat sekalian. Setidaknya ada 8 alasan mengapa saya menggunakan jilbab. Yang pertama, menggunakan jilbab adalah perintah Allah Subhanahu wa taala seperti yang tertera dalam surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31. Dan yang kedua, mengenakan jilbab merupakan identitas kita sebagai seorang muslimah. Seperti artis Ivo, beliau mengenakan jilbab ketika masih kuliah di Jerman. Dan alhamdulillah saya mengenakan jilbab ketika saya kuliah di Amerika. Alasan yang ketiga mengapa saya mengenakan jilbab adalah karena jika kita mengenakan jilbab, saya akan merasa lebih aman. Dengan mengenakan jilbab, orang akan menyapa saya dengan Assalamualaikum atau dengan sapaan Bu Haji. Jadi, selain kita merasa aman, kita juga mendapatkan doa. Berbeda dengan seorang wanita yang mengenakan pakaian you can see everything. Nah, alasan yang keempat, kita sebagai seorang muslimah jika mengenakan jilbab akan merasa lebih merdeka dalam artian yang sesungguhnya. Nah, kalau saya naik angkot dengan berbusana muslimah, saya bisa duduk seenak saya. Ayo, lebih merdeka yang mana? Lalu, alasan yang kelima, mengapa kita mengenakan jilbab? Seorang muslimah tidak dinilai dari ukuran fisiknya. Kita tidak dinilai dari kurus, gemuk, betis kita, melainkan kita dinilai dari pikiran serta hati kita. Alasan yang keenam, kita sebagai seorang muslimah bisa menentukan laki mana yang berhak untuk melihat kita dan tidak berhak untuk melihat aurat kita. Ketujuh, dengan berjilbab, pada dasarnya wanita telah melakukan seleksi terhadap calon suaminya. Orang yang tidak memiliki dasar agama yang kuat akan enggan untuk melamar seorang gadis yang berjilbab, bukan? Terakhir, berjilbab tak pernah menghalangi seorang muslimah untuk maju dalam kebaikan. Oh ya, berjilbab memang bukanlah salah satunya indikator ketakwaan. Namun, berjilbab merupakan sebuah realisasi amaliyah dari keimanan seorang muslimah. Jadi, lakukanlah semampunya. Tak perlu ada pertanyaan negatif seperti, kalau aku, hati dulu yang dijilbabin. Hati kan urusan Allah. Kita sebagai seorang muslimah beramal saja dengan ikhlas. Nah, sebagai bagian dari umat yang besar ini, masalah jilbab bukanlah masalah yang membuat kita menjadi tertekan. Pakailah dengan kesadaran dan jangan mengejek seorang yang belum memakainya. Malah kita yang harus merangkul mereka. Tunjukkan akhlak kita yang indah sebagai seorang muslimah. Nah, alasan ini yang bisa saya terima, Mbak. Biasanya kan kita bisa pakai jilbab supaya menjaga pandangan laki-laki. Kenapa harus kita menjaga pandangan mereka? Enggak banget deh. Sama dia kan? Hadirin dan moderator, perkenalkan penanya tentang jilbab ini adalah adik saya, Gita Ayu Pratiwi. Gita ini seperti kita semua dalam proses menuju kebaikan, islah dalam setiap detak jantung dan deruan napas. Kita doakan semua kita menjadi orang yang lebih baik. Masih mau ikut Mas nggak? Mau kemana Mas? Ke rumahnya Mbak Nadia ya? Kirain belum kenal sama kakaknya Tika. Ternyata kita mau tuh jadi adik iparnya Mbak Nadia. Bus kamu nih, yuk ikut Mas yuk. Yuk, coba ya dong. Kebakar gak? Kakak datang, kakak. Mari.
Kenalkan Gin, ini adik-adik kita. Gaga. Ya bang. Apa kabar kau? Alhamdulillah baik bang. Sini kau. Nanti langsung. Tampak gede kau sekarang. Iya bang. Ini lewat. Iya nih selamat yuk. Git, kenalin, ini Bang Ucok, ini Bang Urip, dan ini Kang Asep. Mereka ini teman-teman Mas. Jadi kita ini ketemu dulu 6 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu, dan kita inisiatif untuk buat rumah baca bagi anak-anak di sini. Mereka ini bertugas untuk menjaga-jaga anak-anak di sini dan melindungi mereka dari orang-orang yang jahat. Iya tuh, Abdi mah dulu preman ninja. Dulu kita pernah pal gagah, terus kita yang lempar balur. Nah, senpai kita pala. Sudah banyak yang perbaikan di sini. Yang jadi preman sudah tak ada. Yang jadi garam apalagi. Bis gaga. Terima kasih atas bimbingan selama ini. Alhamdulillah. Yang mau lagi tambah banyak. Preman RW sebelah. Alhamdulillah ya bang ya? Alhamdulillah sangat itu. Anak-anak sini kan bawa pintar baca tuh, oi. Baca mulu, kadang kami mah tuh kalah. Yuk kita sholat dulu, mau sholat. Ayo. Awal udah. Taruh. Kan kita setiap ketemu yel dulu. Oh, iyalah. Preman insaf. Istiqomah Manjai. Woi. Gimana? Woi, punya. Assalamualaikum. Gita, ada apa? Ini Tika, Mbak Nadianya ada? Ada nih. Oh, jadi Tika, Mbak Nadia kan lusa tuh ulang tahun kita. Nah, dia tuh minta tolong ajarin pakai Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Seriusan? Seriusan nih? Alhamdulillah deh, Allah udah ngasih tunjuk kamu. Alhamdulillah akhirnya. Yaudah ya masuk dulu. Silakan masuk. Mbak, makasih ya udah mau ajarin kita pakai kerudung yang rapi, minta. Ngomong-ngomong, Mbak mau selalu nggak sama Mas Gaga? Ya ampun, kamu tahu apaan sih? Ih, Tika terlalu ngambilin cernia ya. Bentar ya. Kamu mau kerudung ya kan? Iya Mbak, sebentar ya. Oke, kita mulai. Tika. Iya Mbak, cerminnya yang ini aja ya. Iya, nggak apa-apa. Nih. Ayo kita mulai. Jadi tinggal diginin aja ya Mbak ya? Iya, simple kan? Ih, ternyata nggak seribet yang aku bayangin. Pakai jarum pentul nih. Iya. Tuh kan cantik. Subhanallah ya. Subhanallah, kamu cantik banget loh. Iya Mbak ya. Apa? Nggak dari dulu sih. Ih, kan aku baru dapat idenya sekarang. Ngomong-ngomong, apa yang mendasari kita pakai jilbab? Baru sekarang apa hidayahnya Mbak. Aku kan juga pengen buat Mas Gaga bangga di hari ulang tahun. Duh, udah lagi Isya nih. Kok Mas Gaga belum pulang juga sih? Mungkin dalam perjalanan Gita, Bogor kan lumayan jauh. Nginap barangkali mah. Tapi Pak, Gaga selalu bilang kalau mau nginap.
Halo? Ya, betul. Ada apa? Gagah. Kritis. Apa? Mitra. Mas Gagah. Bisa adiknya, suster. Maaf, ini sudah peraturan. Silakan tunggu di luar. Tak bertuah siang tanpa pesan, sinisnya hari Gagah akan tetap hidup kan? manusia biasa. Mas Gagah kan ceramah di acara syukuran kita. Merana nasib kelam kulita, bentangkan hatiku, Tuhan peluk aku, cinta sahabat menafkahi jiwa. Assalamualaikum, Bu. Jadi begini ceritanya dari kesaksian teman anak bapak dan ibu. Terjadi kerusuhan di Bogor. Pada saat itu ada ratusan massa yang ingin merusak rumah peribadatan. Kebetulan anak bapak dan ibu lewat. Dan Mas Gagah ini, anak ibu tersebut turun dari mobilnya. Dan dia segera menuju ke depan rumah peribadatan tersebut. Karena di situ terdapat 2 orang temannya dan anak bapak dan ibu ingin menyelamatkan temannya tersebut. Kenapa jadinya begini? Sebenarnya masa sudah tenang dengan apa yang disampaikan oleh Gagah, bahwa Islam itu mengajarkan kedamaian dan membawa kepada keselamatan. Gagah bahkan bilang, sudah saatnya kita bergandeng tangan dan berjabat hati dan membangun negeri ini. Mereka secara bergerombol pun pergi. Lalu massa pun bubar. Ada beberapa massa yang meninggalkan jasnya di jalan. Tapi entah dari mana. Mereka tuh bukan masyarakat asli di sana. Lalu kenapa bisa seperti ini? Entahlah, ketika masa pergi, tiba-tiba batu menghujani Gagah. Entah dari mana. Ketika kami sadar, Gagah sudah jatuh berlumuran darah. Tidak tahu kami siapa yang melukainya. Orang yang melukai Mas Gagah pasti orang jahat, Ma. Sudah, Giska. Jalan yang tempuhnya adalah jalan yang mulia. Jangan kau meratapinya terus. Pasti Gita. Dia terluka saat dia sedang berbuat baik, sayang. Mana pelakunya? Mana? Birasakan sekarang Abi binasakan Gagah. Maaf Pak, tenang dulu Pak. Untuk saat ini pelakunya belum sempat kami temukan. Dan kasus ini akan segera kami usut. Sehingga pelakunya akan segera kami tangkap. Seharusnya kita bertiga ada di sono. Dia yang paling baik, yang paling peduli kita. Dia dianggap sampah sama masyarakat. Dia yang selalu ada dalam susah, apalagi senang. Gagah mah baik atuh sama kita. Dia mah ngertiin kita, ngerti hablum Allah, hablum minan nas. Sabar ya.
Gaga sudah sadar dia memanggil nama Bapak, Ibu, dan juga Iya bisa. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu, karena tanpa dirimu, oh, karena hati telah letih. Kita aku ingin menjadi sesuatu yang selalu bisa kau sentuh. Mas, aku ingin kau tahu ada mama, ada papa, ada Mbak Nadia, ada Kak Asep, Kak Uco, semuanya ada di sini buat Mas Gaga. Sepinya waktu merantai hari. Sikir Mas, Mas. Bayangmu seakan-akan kau seperti nyanyian dalam hatiku, memanggil rinduku padamu. Seperti udara yang ku hela, kau selalu ada. Sabar ya kau. Sabar. Sabar. Mungkin. Membuatku tenang tanpa dirimu, aku merasa hilang dan sepi, dan sepi. Buat adikku manis, Gita Ayu Pertiwi, semoga memperoleh umur yang berkah dan jadilah muslimah yang sejati, yang selalu mengedepankan nurani agar Allah selalu bersamamu. Ingat, Islam itu indah, Islam itu cinta. Kalau kau tak setuju pada suatu kebaikan yang mungkin belum kau pahami, kau selalu bisa menghargainya. Mas Ikhwan, Mas Gaga. Oh iya mah, bentar. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا، الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام، حتى لوننا وشكلنا